Pak, lalu terkait dengan kasus pembobolan dana nasabah begitu ya, lalu juga artinya ada penipuan begitu yang mengaku-ngaku sebagai pegawai bank. Tapi juga kalau kita lihat memang ada juga begitu ya, yang melakukan penipuan mereka ini adalah memang pegawai bank tersebut begitu. Nah terkait dengan kasus ini mana sebetulnya yang lebih mudah untuk diselesaikan Pak Rinto? Karena kalau kita lihat ini kasus seperti ini juga marak terjadi. Jadi bukan hanya begitu ya oknum-oknum yang memang mengaku sebagai pegawai bank, tapi juga banyak juga tidak sedikit begitu oknum dari pegawai bank yang memang mereka ini melakukan penipuan kepada nasabahnya atau mereka memang mengambil dana nasabah tersebut tanpa sepengetahuan nasabahnya. Iya, tentunya akan lebih sulit untuk memproses hukum jika pelakunya adalah pihak ketiga di luar personil perbankannya, penyelenggara jasa perbankan. Karena kenapa? Pertama, menyangkut identitas itu membutuhkan waktu dan tenaga dan energi dan biaya juga untuk menelusuri pelaku semacam itu. Nah, berbeda dengan kalau pelakunya adalah di internal perbankannya sendiri. Kita ingat kasus yang heboh pada beberapa waktu silam, kasus Malinda di Citibank kalau nggak salah, itu sangat mudah untuk menelusurinya karena masing-masing nasabah itu kan ketika bertransaksi itu kan akan dilayani oleh seorang pegawai atau beberapa orang pegawai. Jadi kalau terjadi demikian maka memudahkan untuk proses hukum apakah akan pertanggungjawaban pidananya itu menyangkut personel daripada perbankannya atau perbankannya sendiri secara korporasi yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah. Begitu, Mbak. Baik Pak Rinto, lalu terkait dengan kasus penipuan begitu ya, atau pencurian dana nasabah begitu. Artinya jika memang itu dilakukan oleh oknum atau pihak ketiga di luar bank, nasabah kan bisa begitu ya melakukan pelaporan kepada kantor kepolisian. Artinya karena merasa ditipu gitu, merasa dananya diambil, mereka bisa melakukan pelaporan. Lalu kepada bank sendiri, sebetulnya apakah bank juga bisa melakukan begitu tuntutan atau gugatan kepada oknum atau pihak yang melakukan penipuan? Bisa saja pihak ketiga atau bisa saja internal dari pegawai bank itu sendiri. Menurut Pak Rinto bagaimana? Sebenarnya kalau demikian, Mbak, kita kembali kepada pasal 1365 KUH Perdata, di mana setiap orang pasal 1365 itu berbunyi setiap orang yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau orang lain wajib mengganti kerugian itu. Maka jika perbankan atau penyelenggara jasa keuangan itu merasa dirugikan oleh tindak pidana yang terjadi ini, maka pihak perbankan bisa mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata, tuntutan hak kepada pihak-pihak yang merugikan perbankan itu dengan mengajukan dalam bentuk gugatan perdata ke pengadilan negeri, lalu bisa juga di samping itu bisa membuat laporan kepada pihak kepolisian juga. Jadi adresat daripada yang jadi tujuan atau tujuan daripada gugatan itu bisa berupa pihak ketiga yang merugikan perbankan itu atau juga pihak personil perbankannya pun bisa digugat oleh banknya sendiri atas kerugian yang diderita oleh perbankan ini secara korporasi. Begitu, Mbak. Baik, berarti artinya bagi nasabah dapat melakukan pelaporan begitu ya, pelaporan pidana, lalu juga perdata jika memang ada kerugian dan bagi bank sendiri juga mereka bisa melakukannya begitu ya Pak. Artinya jika namanya dicemarkan ya mereka Betul. artinya bisa melakukan pelaporan khususnya apabila ternyata pelakunya juga adalah oknum atau pegawai dari bank tersebut. Baik Pak Rinto, hari ini kami sudah ada pertanyaan dari netizen di media sosial kami. Ini untuk yang pertama, ini ada pertanyaannya adalah dari @renonjo9 yang bertanya, apakah nomor telepon juga ada relevansinya dengan tindakan phishing? Mohon jawabannya. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya dari @sahabati intermezzo mengenai modus penipuan gimana nih? Khusus pertanyaan ini kita mungkin bisa mengacu ya, artinya kita bisa artikan sesi diskusi tadi memang kan banyak ya Pak variasinya, tapi mungkin yang utama itu adalah seperti apa modusnya dan hal utama apa yang harus dilakukan di awal jika memang ada terjadi modus penipuan seperti ini. Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa nomor telepon itu menjadi media, salah satu media terjadinya tindak pidana phishing itu. Baik itu karena lewat nomor telepon itu para pelaku kejahatan dapat menggunakan nomor telepon untuk mengirimkan SMS yang berisi tentang permintaan atau informasi yang seolah-olah valid, sah kepada si calon korban.
lalu calon korban ini melihat bahwa wah ini valid nih, seakan-akan ini memang benar dari perbankan, ternyata tidak dari perbankan. Sementara isi daripada phishing itu, informasi yang dikirim lewat tindakan phishing itu adalah untuk mencantumkan beberapa data informasi yang sangat signifikan, yang sangat pribadi, yang sangat rahasia, sehingga tanpa sadar si calon korban ini menyebutkan data-data yang bersifat rahasia tersebut melalui informasi yang dikirimkan lewat nomor telepon tadi. Jadi nomor telepon pun seringkali dipakai oleh para pelaku kejahatan sebagai media untuk mendapatkan informasi-informasi dari calon korbannya. Lalu kemudian terkait dengan penipuan dengan modus operandi lewat nomor telepon itu, lewat phishing maksudnya, ya phishing ini adalah modus operandinya, di mana tujuan utamanya adalah bagaimana menguasai hak atau uang korban secara ilegal dengan memanipulasi informasi-informasi yang sebenarnya adalah informasi yang palsu, tetapi dengan sedemikian rupa dibuat seakan-akan itu adalah informasi yang sah dan seakan-akan itu adalah informasi yang sah dari perbankannya sendiri. Maka itulah cara-cara modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini phishing, kepada calon korban. Jadi memang penipuannya memang bisa terjadi dengan cara modus operandi seperti itu. Baik, jadi artinya para nasabah begitu ya ataupun korban begitu kita pribadi secara perorangan ini harus berhati-hati ya ketika menerima telepon, ada tawaran, lalu juga tidak sembarangan ya memberikan data-data begitu yang berkaitan dengan nomor-nomor penting begitu ya yang mungkin bisa dijadikan alat untuk melakukan penipuan bagi para penipu ini. Lalu Pak, sebetulnya mengacu kasus yang mungkin pernah terjadi di Indonesia yang mungkin Bapak pernah tangani atau Bapak pernah ketahui, sebetulnya ada nggak sih Pak korban pembobolan rekening ini uangnya dapat kembali hingga 100%, artinya mendapatkan penggantian hingga 100% ya, baik pelaku penipunya dari pihak ketiga atau artinya dari pihak bank sendiri. Apakah pernah ada begitu? Artinya nasabah yang dananya pernah ditipu begitu atau diambil oleh pegawai bank lalu dikembalikan oleh pihak banknya, atau memang untuk kembali ini dananya harus menunggu dari proses penyelidikan atau hingga putusan pengadilan, Pak Rinto? Iya, ini sifatnya kasuistis lagi, Mbak. Pernah terjadi juga 3 tahun lalu, di mana ada sebenarnya kalau kasus ini lebih kepada salah transfer ya, salah transfer dan itu kembali dengan memang dengan memenuhi berbagai macam persyaratan yang ditetapkan oleh perbankannya. Tetapi kalau untuk terkait dengan terjadinya kejahatan transfer dana, phishing, atau semacamnya itu seringkali menemui jalan terjal. Karena apa? Pihak perbankan juga tidak mau gegabah karena kadang-kadang ada sifat lengah dari kelalaian daripada nasabah itu, di mana sifat lengah daripada nasabah itu tidak serta-merta mengakibatkan timbulnya kewajiban kepada perbankan untuk mengganti kerugian itu. Makanya pihak perbankan pun harus terus melakukan sosialisasi kepada nasabah bahwa ada nomor resmi yang merupakan nomor ofisial dari perbankan jika akan mengirimkan informasi apapun terkait dengan produk-produk perbankan kepada nasabahnya. Nah, untuk ketika terjadi kerugian, biasanya memang akan mengalami jalan terjal karena si nasabah korban ini akan mengajukan upaya gugatan kepada pihak perbankannya dan terjadi proses pembuktian di pengadilan apakah ini adalah kelalaian daripada si nasabah korban atau memang ini adalah kelalaian daripada pihak perbankannya. Nah, nanti di dalam putusan itu nanti akan kita lihat siapa yang akan berkewajiban mengganti kerugian, atau kalau memang tidak terbukti maka perbankan tidak punya kewajiban untuk membayar kerugian itu kepada nasabah korban. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rinto, lalu selanjutnya singkat saja Pak, ini kan untuk saat ini banyak sekali ya Pak dompet-dompet digital begitu, artinya banyak sekali kita-kita ini menyimpan dananya di dompet digital agar lebih memudahkan untuk bertransaksi. Dan ini juga yang sering menjadi incaran bagi para oknum begitu untuk mengambil dana-dana kami yang ada di dompet digital. Nah, menurut Pak Rinto sendiri, jika akhirnya nanti terjadi begitu ya kasus penipuan atau pencurian dana begitu di dompet digital, apakah untuk proses pelaporannya akan sama seperti kita menabung di bank seperti biasa atau akan berbeda skemanya? Seperti apa Pak Rinto? Pada prinsipnya akan sama proses hukumnya, Mbak.
walaupun itu kejahatan itu dilakukan melalui dompet digital, di mana kita punya uang di dalam dompet digital itu, lalu kemudian dengan berbagai cara maka para pelaku kejahatan ini mengakses lalu mengambil uang itu. Pada prinsipnya itu adalah tetap dikategorikan sebagai pencurian, dan karena dilakukan melalui sistem elektronik maka itu adalah terjadi akses ilegal tadi yang saya sebutkan tadi, melanggar ketentuan, memenuhi ketentuan rumusan norma pasal 30 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang ITE, bisa diterapkan untuk melakukan penelusuran, pemeriksaan, pengusutan terjadinya tindak pidana hilangnya dana di dalam dompet digital itu, Mbak. Baik Pak Rinto, ya semoga saja ya Pak dengan literasi-literasi dan juga sosialisasi mengenai bahayanya begitu ya sembarangan memberikan data dan juga informasi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini semakin diperluas lagi, dan juga semoga masyarakat terus berhati-hati ya Pak, waspada terhadap penipuan-penipuan dari oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Managing Partner Rinto Wardana Law Firm, Rinto Wardana sudah berdiskusi dan juga berbagi insight-nya bersama kami. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda.